Kompilasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dari pasal 5 sampai dengan pasal 12. Dapatkah informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti yang sah di pengadilan? Dalam bab 3 mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, pasal 5 ayat 1, informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dan garing atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Penjelasannya bahwa keberadaan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ayat 2. Informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dan garing atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penjelasannya, khusus untuk informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan garing atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat 3. Informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ayat 4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Penjelasannya, surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Dan B. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 6. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Penjelasannya, selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan garing atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata. Padahal pada hakikatnya informasi dan garing atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Pasal 7. Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan garing atau
dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Pasal 8 Ayat 1. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim. Ayat 2. Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak. Ayat 3. Dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik, penerimaan terjadi pada saat informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk. Ayat 4. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik, maka A. Waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali pengirim. B. Waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali penerima. Pasal 9. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar meliputi A. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara. B. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian, serta menjelaskan barang dan garing atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang garing jasa. Pasal 10 Ayat 1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Penjelasannya, sertifikasi keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan sertifikasi keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa Trustmark pada laman homepage pelaku usaha tersebut. Ayat 2. Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Apa saja syarat agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah? Dalam pasal 11 ayat 1 menyebutkan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. B. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. C.
segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. D. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. E. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Dan F. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Penjelasan ayat 1 di atas adalah: undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya, yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 12 ayat 1. Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Lalu, bagaimana cara pengamanan tanda tangan elektronik tersebut? Dalam pasal 12 ayat 2 disebutkan, pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya meliputi: A. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. B. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. C. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika 1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol, atau 2. Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik. Dan D. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Ayat 3. Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang.